Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Natsir Project, sebuah channel yang membicarakan tentang gerakan politik Islam di Indonesia. Pada tahun 2004, Daniel Pipes, pendiri Middle East Forum, yang juga dikenal sebagai tokoh kunci industri Islamophobia, menulis sebuah artikel berjudul Rand Corporation and Fixing Islam. Dalam tulisannya tersebut, Pipes mengaku sangat senang karena cita-cita besarnya untuk mengotak-atik ajaran Islam berhasil disusun sebagai sebuah strategi besar oleh Cyril Bernard. Daniel Pipes dalam suatu kesempatan pernah berkata, tujuan jangka pendek dari perang ini adalah menghancurkan Islam yang militan. Namun tujuan jangka panjang dari perang ini adalah modernisasi Islam. Misi besar ini kemudian disebut-sebut dengan istilah religious building, yaitu upaya untuk membangun agama Islam alternatif. Bernard mengakui bahwa misi ini sangat berbahaya dan kompleks, jauh lebih menakutkan dibanding misi national building, di mana dalam program ini tangan mereka harus tetap disembunyikan. Sementara boneka muslim yang dipilih dengan hati-hati harus berada di garis terdepan untuk mengantarkan Islam dalam versi yang baru ini. Untuk itu mereka telah merancang 5 program untuk menjalankan misi mereka. Yang pertama adalah mendukung kaum modernis dengan cara meningkatkan visi mereka tentang Islam di atas visi kaum konservatif dengan memberikan mereka platform yang luas untuk mengartikulasikan dan menyebarkan pandangan mereka. Tak cukup dengan itu, mereka harus ditampilkan di depan umum sebagai wajah Islam yang kekinian. Yang kedua adalah mendukung kaum sekuler dengan cara memberikan support atau bantuan apapun dalam kasus manapun. Artinya, menyelipkan kaum sekuler ke dalam sendi-sendi masyarakat, baik itu politis maupun fungsionalis, dan untuk mendorong hal itu terwujud, mereka akan memberikan ruang dan waktu sebagai pembicara atau pemberi nasihat pada setiap kasus yang terjadi di suatu wilayah. Meski kadang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kompetensinya. Yang ketiga adalah mendorong lembaga dan instansi, baik swasta maupun pemerintah, dengan program-program yang menganut sekulerisme, entah itu bantuan logistik, ekonomi, atau hal-hal yang disamarkan sebagai bantuan sosial. Yang keempat adalah mendukung kaum Islam tradisionalis agar mereka dapat bertahan melawan kaum konservatif. Tak cukup dengan itu, mereka juga mendorong agar keduanya tetap berseberangan dengan cara menguatkan mazhab hukum Islam yang cenderung menonjolkan keadilan dan hak asasi manusia dibanding mazhab-mazhab yang lain. Artinya, mereka juga menentangkan antar hukum dan antara mazhab satu dengan yang lainnya. Yang terakhir adalah menentang kaum konservatif fundamentalis dengan cara mengekspos hal-hal yang tidak dapat diterima oleh masyarakat secara umum. Misalnya tentang budaya dan tradisi, di mana meski tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, namun ketika sebuah ritual dianggap sebagai budaya Islam, maka hal tersebut akan diekspos secara besar-besaran.
sebagai tembok yang kokoh agar keduanya tidak saling mendukung. Dan di saat yang bersamaan, mereka memberikan ruang keilmuan tentang mendefinisikan dan mentafsirkan ajaran Islam sesuai dengan keyakinan yang kekinian, dan menganggap bahwa tafsir Islam terdahulu adalah ajaran yang sudah tidak relevan atau kuno dan kolot. Pertanyaannya, siapa yang akan membawa Islam versi baru ini? Jawabannya adalah cendekiawan Muslim yang modern, di mana mereka akan diberikan ruang exposure yang tinggi, terutama di media website atau media sosial, yang ditopang oleh media konvensional seperti buku, di mana kemudian memungkinkan sang cendekiawan Muslim tersebut membuat kurikulum pembelajaran dari buku-buku yang sudah diterbitkan. Tak cukup dengan itu, mereka juga mendorong cendekiawan Muslim itu untuk tampil di acara-acara televisi atau saat ini di channel-channel yang populer, di mana ia akan membawa Islam pada sudut pandang yang baru, dan tidak hanya baru, tapi juga jauh dari tafsir para sahabat terdahulu. Maka tak heran jika hari-hari ini kita melihat berbagai tokoh Muslim cendekiawan dan intelektual mulai dimunculkan untuk membelokkan berbagai ajaran Islam, di mana tokoh-tokoh ini justru menjadi sumber rujukan masyarakat, dan menurut Rand, mitra ideal untuk menjalankan misi ini adalah Muslim dari dalam komunitas umat Islam itu sendiri, di mana kemudian melabeli mereka sebagai kaum modernis atau moderat. Ciri dari kelompok modernis ini menurut Bernard adalah keinginan untuk memperbaharui dan mereformasi Islam agar sejalan dengan zaman, dan memberikan label kepada Muslim yang taat yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan pemahaman para sahabat sebagai Wahabi Salafi, yang kemudian mengasumsikan mereka sebagai kelompok pengacau, kolot, dan radikal. Untuk strategi jangka panjang, Rand menyarankan agar para boneka modernis ini mampu membuat para pemuda Islam untuk memeluk sekularisme. Dengan demikian, konsep mengenai syariat, jihad, dan khilafah yang benar akan rusak dalam pikiran para pemuda Islam, bahkan membuat mereka benci dan menjauhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Rand juga menyarankan agar pemerintah Amerika mendukung pengembangan organisasi masyarakat yang bisa dimanfaatkan. Maka tidak heran ketika hari ini kita melihat adanya pertentangan antara sesama umat Islam, yaitu modernis melawan konservatif fundamentalis. Bersamaan dengan itu, juga mulai dimunculkan berbagai pembelokan penafsiran terhadap ajaran-ajaran Islam. Sebagai contoh, munculnya monsterisasi makna jihad. Jihad sebagai salah satu strategi politik luar negeri khilafah dikesankan sebagai sebuah tindakan kekerasan yang tidak beradab dan mengaitkannya dengan aksi terorisme. Maka muncullah sentimen bahwa Islam dibesarkan dengan kekerasan, pedang, dan darah. Di saat yang sama, jihad juga mengalami pengerdilan makna yang diartikan hanya sebatas bahasa. Makna jihad sebagai metode penyebaran agama Islam seakan dikubur dan dijauhkan dari umat Islam. Hal yang sama pun terjadi pada monsterisasi makna khilafah. Maka muncullah berbagai sentimen seperti sahabat gurun, Islam radikal, pemecah belah bangsa, dan berbagai istilah lainnya. Umat dengan kesadaran politik yang rendah pada akhirnya mengalami kebingungan, sehingga
sulit menyadari dan mendeteksi adanya campur tangan musuh-musuh Islam dalam berbagai usaha ini. Tujuannya tentu saja adalah mencegah kebangkitan umat Islam. Allahu a'lam bishawab, jazakallahu khairan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima gerakan politik Islam ini sebagai amal ibadah kelak di yaumul akhir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.